Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di jam doa pagi ini. Kami semuanya akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, yang menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul dari renungan pagi hari ini melalui seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yabes. Menghitung berkat melalui Yabes yang akan diangkat dari 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Kita akan belajar mengamati, kemudian meneladani bagaimana Yabes, seorang manusia biasa seperti kita, tetapi Tuhan merespon semangat dan imannya dan mengabulkan segala permohonannya. Jadi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami tahu kekuatan kami hanyalah melalui firman-Mu ya Tuhan, dan kami tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa kekuatan daripada Engkau. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Beri kami hikmat ya Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sekalian akan membaca dari ayat-ayat yang mendasari renungan pada pagi hari ini, yaitu dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Pagi hari ini kita akan belajar ada 2 ayat pendek yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 tadi tentang kehidupan Yabes, seorang kepala keluarga dari suku Yehuda di masa Perjanjian Lama. Ayah dan ibunya tak disebut namanya, dan nama Yabes sendiri terselip di antara daftar silsilah panjang dalam kitab 1 Tawarikh. Penulisnya Ezra menekankan kehormatan dan kemuliaan yang dimiliki Yabes tadi yang ada di dalam ayat ke-9 sangat berkaitan dengan isi doa yang dikabulkan Allah yang tertulis pada ayat 10. Nama Yabes itu aslinya dalam bahasa Ibrani yaitu Yabetz, yang berarti duka cita, penderitaan, kesakitan, dan tekanan batin. Itulah arti nama Yabes yang diberikan dari ibundanya, yang mengingatkan bahwa ketika dia lahir, ibunya mengalami kesakitan yang sangat. Jadi pada zaman dahulu, pemberian nama seseorang itu sering didasarkan oleh peristiwa yang dialami
ketika ia lahir. Seperti Hawa memberi nama Kain, yang berarti memberi nama anaknya. Kain itu yang berarti telah mendapatkan anak dengan pertolongan Tuhan. Itu di Kejadian 4 ayat 1. Kemudian Hana memberi nama anaknya Samuel, artinya aku telah memintanya kepada Tuhan. Itu ada di 1 Samuel 1 ayat 20. Bapak Ibu Saudara, meskipun Yabes mempunyai nama yang mengingatkan hal-hal yang tidak mengenakan pikiran kita ya, kesakitan, penderitaan ibunya, kemudian mungkin satu hal yang membuat kita tidak enak kalau kita mempunyai nama yang berarti hal-hal buruk. Namun dia tidak mau mengganti nama tersebut supaya ada perubahan hidup. Seperti yang dilakukan misalnya di Alkitab disebutkan Abram pada masa tertentu dirubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Di dalam Kejadian 17 ayat 5, atau Yakub itu dirubah namanya menjadi Israel. Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Kenapa Yabes tidak mau mengganti namanya itu menjadi nama yang lebih baik misalnya? Dia tetap memakai nama yang diberikan oleh ibunya tadi. Karena dia mempunyai pengertian, karena dia mempunyai harapan dan semangat, dia tidak menjadi lemah atau malu atau putus asa. Justru ia yakin bahwa hidupnya tidak bergantung pada nasib, tetapi hidupnya, keberhasilannya itu bergantung kepada kedekatannya kepada Tuhan Allah. Jadi tokoh yang kita teladani pada pagi hari ini yaitu Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kuasanya tidak terbatas. Jadi ini adalah hal yang penting ketika kita mengetahui dan mengenal kepada siapa kita berdoa. Jadi ketika kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Tinggi sebagai Raja di atas segala raja, itu satu hal yang paling penting yang kita harus belajar dari Yabes adalah bersikap hormat. Mungkin itu tidak berarti apa-apa bagi kita ya kalau kita cuma sekedar membaca tulisan gitu. Apakah pernah kita berdoa kepada Tuhan tapi dengan sikap yang tidak hormat? Mungkin, tapi kita tidak sadar. Jadi kadang-kadang ada orang yang berdoa, saya klaim janji Tuhan, biar Tuhan memberkati aku, biar Tuhan membuat aku sukses, biar Tuhan membuat aku kaya raya misalnya. Jadi kata-kata saya klaim Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu bukan raja di atas segala raja ya, tetapi seolah-olah kita memaksa pengawal kita atau pesuruh kita untuk mengabulkan apa yang kita mau. Nah itu adalah sekedar pengingat saja bahwa kita ketika berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi itu harus ada sikap hormat, harus ada rasa takut dan juga segan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama mengetahui kepada siapa dia berdoa. Kemudian yang kedua, Yabes memiliki pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang terjadi di masa depan, belum terwujud, tetapi itulah yang diharapkan atau diinginkan Yabes di dalam doanya. Seperti tadi kita sudah baca sama-sama bahwa dia saya bacakan lagi,
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi di sini banyak hal yang dia minta, tetapi ada satu yang harus dikasih garis bawah di sini. Ada kata yang nanti kita akan belajar sama-sama, yaitu kiranya. Kiranya bukan cuma sekedar ditulis KIRANYA seperti itu aja, tetapi dalam itu ada arti yang membedakan sikap kita kepada Tuhan yang harus kita hormati. Jadi kembali kepada tadi yang kedua, Yabes memiliki pengharapan, yaitu sesuatu yang terjadi di masa depan yang belum terwujud. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Dan harapan memberi energi yang luar biasa atas hidup seseorang. Jadi orang yang tidak punya pengharapan, yaitu orang yang memang menjalani kehidupan ini dengan tidak mempunyai rasa sukacita, karena dia ya sudah hidup saja, pagi siang sore makan dan tidur seperti itu aja. Tetapi di sini kita belajar dari Yabes. Yang ketiga, sikap Yabes itu ketika berdoa adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Di sini disampaikan ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Berseru itu di dalam terjemahan yang lain, di dalam bahasa Inggris itu dikatakan di situ cried out, itu berteriak, menjerit, memanggil dengan sungguh-sungguh, itu artinya. Jadi bukan cuma berseru ya udah berseru, tetapi kita bisa menyelami lebih dalam lagi arti dari berseru, yaitu berteriak, menjerit, memanggil dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada orang yang berdoa setengah-setengah sanggup berteriak ataupun berseru memanggil nama Tuhan. Pasti dia dengan bersungguh hati, dengan sepenuh jiwa dia berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Yabes adalah manusia biasa seperti kita. Seperti juga ada tokoh Elia, itu adalah juga manusia biasa yang berdoa kepada Tuhan, namun cara mereka berdoa itu sungguh luar biasa. Jadi kiranya tadi yang kita baca di awal ayat ke-10 itu mempunyai arti yang sangat dalam, karena kata kiranya itu menggambarkan rasa takut, rasa hormat kita kepada yang kita hadapi, yang kita hormati, yang kita tuju di mana kita berdoa tadi. Mungkin di dalam bahasa Jawa saya baca, saya ada Alkitab bahasa Jawa. Coba ya, saya akan bacakan. Pasti nanti diterjemahkan bahasa Indonesia juga. Ayat 9 dan 10 dari satu babat di sini disebutnya. Tawari itu babat. Rama Yabes iku kang mulya dhewe ana ing antarane para sadhereke. Mulane kang ibu maringi asma Yabes awit pangandikane, anggonku nglairake dheweke iku kalawan ngrasakake lara. Rama Yabes iku nyebat marang Gusti Allah Israel unjuke, paduka mugi karsa paring berkah dumateng kawula ingkang ngantos luber, saha mugi karsa jembaraken daerah kawula.
Punapa dene mugi asta paduka nganti kawula saha karsa nebihaken kawula saking kasangsaran satemah kawula lajeng boten katempuh ing sesakit. Ana dene Gusti Allah karsa ngabulake panuwune iku. Jadi di sini ada kata paduka mugi kersaha paring berkah. Paduka itu sebutan kepada orang yang kita hormati, seperti dipakai ketika kita menghadap presiden misalnya, menghadap raja, paduka yang mulia, seperti itu. Jadi bukan kita bicara seperti bicara sama pengawal atau pembantu, tetapi kepada orang yang sangat kita hormati. Jadi kita memohon, bukan minta sembarang minta, tetapi memohon kerelaan. Muga kersa kiranya engkau memberikan kepada kami hal yang kami mohonkan. Jadi di sini ada satu hal yang kita belajar, bahwa ketika kita menghadap Tuhan, kita harus rela merendahkan diri di hadapannya. Harus rela mengakui bahwa Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam terjemahan yang lain itu ada kata let your hand be with me. Jadi biarkanlah tanganmu itu bersama denganku. Mugi kersa asta paduka nganti. Jadi kiranya engkau berkenan, ya paduka yang mulia, menggandeng tanganku dengan penuh kasih. Jadi itulah sikap batin atau sikap hati Yabes kepada Tuhannya. Demikian nyata bahwa dia menghormat, dia takut, dia berharap, dan dia percaya akan kuasanya. Jadi hal ini semua tadi yang saya sampaikan, itulah yang menggerakkan belas kasihan Tuhan. Sehingga berkat yang masih belum kelihatan sekalipun, yang dimintanya dalam doa, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bisa meneladani Yabes, meskipun nama belakangnya berlatar kesakitan, penderitaan, dan situasi buruk. Seperti seandainya kita semua sekarang dalam posisi yang seperti ini, dalam keadaan posisi yang menderita, dalam keadaan situasi yang buruk, tetapi sesungguhnya ada banyak berkat dan kebaikan yang kita tidak sanggup melihat. Kenapa kita tidak sanggup melihat? Ada orang yang dari mengeluh ke mengeluh terus tanpa bisa mengucap syukur. Jadi kita tidak sanggup melihat karena mata rohani kita itu dibutakan dengan sikap kita sendiri terhadap Tuhan. Kita tidak mau mendekat, kita tidak bersikap hormat. Kemudian kadang kita berdoa dengan sikap memaksa, bahkan mengklaim janji Tuhan, seolah-olah Tuhan yang berhutang kepada kita untuk memberikan berkat itu. Dan juga tadi ada satu hal yang penting, atau tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi berdoa seakan ritual saja tanpa kerinduan dan pengharapan kita. Ada satu ilustrasi sedikit bagaimana sebetulnya kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang sangat banyak. Pada suatu hari ada seorang bapak bersama-sama anaknya lagi berjalan naik mobil. Bapaknya bilang, "Nak, itu lihat di atas, di langit itu, di angkasa gitu, di udara ada kapal terbang. Lewat tuh, lihatin, Nak." Itu. "Oh iya, saya melihatnya, tapi kecil sekali. Kecil sekali ya kapal terbang, Pak." Bapaknya cuma tersenyum. Terus akhirnya pada suatu saat dia
anak kecil tadi dibawa sama bapaknya menuju ke bandara. Dia melihat kapal terbang yang sungguh besar. Apalagi kalau kapal terbang itu kapal terbang yang Airbus yang menuju ke daerah yang jauh, misalnya ke benua Eropa atau ke Amerika, itu besar sekali. Dan si anak kecil tadi terheran-heran. Oh papa, katanya, ternyata kapal terbang itu besar sekali. Kenapa ya kemarin saya di jalan melihatnya kok dia kecil, bahkan hampir tidak kelihatan. Nah, ilustrasi sederhana ini mengingatkan kita, ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah bisa merasakan seperti apa sebenarnya Tuhan dari sehari ke sehari memberikan berkat-Nya yang berkelimpahan. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, kita bersikap yang benar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan segala permohonan kita semuanya, seperti Dia mengabulkan melalui doa Yabes. Selamat menghitung berkat-Nya di masa lalu, sekarang, dan juga di masa depan. Selamat membiarkan tangan-Nya menggandeng kita dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.